dari dulunya kami istilahnya di kelompok tani ini jadi tidak ada pekerjaan, jadi sekarang ada pekerjaan, ada penambahan untuk meningkatkan ekonomi kami. Nama saya Yohanes Gusti sebagai Ketua Kelompok Tani Pondata Nenas Tabarano. Awal mulanya ide untuk menanam nenas ini berawal dari kegentingan lokasi di sini karena setiap tahun di sini kan langganan kebakaran. Jadi pemerintah berpikir bagaimana siasati lahan-lahan yang rawan kritis kebakaran, alangkah baiknya kalau kita menanam nenas. Begitu didapat ide untuk menanam nenas karena apapun yang ditanam di sini tidak bakalan tumbuh. Itu sudah mulai dari kakao gagal, cengkeh gagal, apapun merica segala macam tidak berhasil karena di sini kan memang ketebalan tanah itu tidak sampai setengah meter, di bawahnya itu silika atau batu-batu. Asamnya, pH tanah itu asamnya terlalu tinggi. Jadi kita coba akali dengan menanam nenas. Ini dua jenis, ada nenas madu dengan nenas Bogor. Kebetulan kita kan daerah pemberdayaan. Kita kolaborasi. Pale ini ya menyambut program ini dengan baik. Ya dikucurkanlah dana CSR-nya ke sini, bantuan-bantuan, pendampingan untuk kami petani di sini. Jadi ya kami sangat rasakan manfaatnya. Jadi program ini kita lakukan melalui pendekatan Sustainable Landscape Initiative. Sebelumnya lahan ini tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, akhirnya dengan adanya inisiatif dari desa, kemudian kita VT Vale masuk sebagai katalis untuk melakukan pendampingan dan juga melakukan baseline apa saja sih kebutuhan yang dibutuhkan untuk pengembangan perkebunan nanas ini. Perencanaan 2022 akhir tahun, masuk tahun 2023 kami eksekusi penanaman. Nah, 2024 kami panen sekitaran 2 hektar 15.000. 2024 kami buka lagi 3 hektar untuk penanaman 15.000 pohon. Jadi total di sini itu 5 hektar sekitaran 30.000 pohon. Yang berproduksi di sini sekitaran yang sementara berbuah ini sekitaran 10.000 pohon. Menanam sampai panen itu berkisaran 1 tahun. Panen mulai bulan Agustus kemarin sudah mulai masak. Nanti mungkin sampai Januari ini sudah akhir panen. Kita tidak pakai pestisida, jadi di sini itu 100% organik. Yang masuk dalam kelompok tani Pondata ini ada sekitaran 17 orang. Cuman kita pakai 5 orang untuk jadi karyawan tetap. Karena ya dari segi income-nya kita baru bisa berdayakan 5 orang dulu. Kita melihat mereka ini, kelompok-kelompok ini kan kita berdayakan orang yang rentan. Ya katakanlah tidak punya penghasilan tetap. Jadi ya kita berdayakan di sini jadi sebagai penghasilan untuk menambah ekonomi masyarakat Tabarano pada umumnya. Yang untuk sekarang ini kami selain dijual utuh begitu, ada
produk turunan dari nenas, dodol, sirup, selai, kue lapis atau kue gulung. Nanti ke depan ini kita akan coba bikin keripik. Mengerjakan produk turunan ini otomatis perlu pendampingan. Pendampingan ini didatangkan dari pihak PT Pale untuk ibu-ibu. Bagaimana mengelola produk-produk turunan dari nenas ini. Yang kita lakukan untuk pengelola budidaya nanas itu adalah kita berikan pelatihan. Pelatihannya dengan cara bagaimana melakukan persiapan lahan, kemudian melakukan penanaman yang baik, metode penanaman yang baik, terus kemudian juga kita berikan peningkatan kapasitas dalam pembuatan pupuk organik untuk kebutuhan pertumbuhan nanas ini. Nah, untuk kelompok pengelola produk turunannya juga kita berikan pelatihan. Pelatihan yang kita berikan adalah bagaimana mengelola nanas itu kemudian menjadi produk yang digemari oleh masyarakat. Nah, diantaranya yang dihasilkan itu adalah sirup nanas, terus kemudian juga asinan nanas, dodol nanas, dan juga keripik nanas. Untuk tahun ini kami sudah tidak mendatangkan bibit karena kami di sini sudah ada bibit sendiri yang di lahan nenas ini sudah ada tunas-tunas baru yang untuk jadikan bibit. Kedepannya ini kita akan sasaran kita untuk wisata kebun nenas Pondata. Dari dulunya kami istilahnya di kelompok tani ini jadi tidak ada pekerjaan, jadi sekarang ada pekerjaan, ada penambahan untuk meningkatkan ekonomi kami, untuk masyarakat kami sini.